sastra Inggris ya atau prodi Inggris itu sama sekali tidak sama dengan kursus. Si Inggris UI ini nggak terlalu jauh beda lah ya sama pas SMA gitu. Cuma yang paling berasa adalah budaya literasinya. Karena ketika kita mengajar bahasa itu kita harus memberitahu apa sih fungsi dari bahasa tersebut gitu. Lulus dari prodi kami itu kemampuan bahasa Inggrisnya adalah C1. Coba riset mengenai pekerjaan apa yang ingin dimiliki nanti di masa depan gitu. Halo teman-teman calon mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Nedi Laksmita di program Jelajah Prodi Universitas Indonesia. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu jurusan, salah satu prodi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, yaitu Prodi Inggris. Nah, bersama saya di sini sudah hadir 3 narasumber dari Prodi Inggris nih. Yang pertama ada Ibu Harwinta selaku Kaprodi Inggris dari A1. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Lady dari angkatan 2023 ya. Iya, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Mas Umar sebagai alumni yang sudah hadir di sini sekarang sebagai guru di English One. Ya, oke. Nanti kita bakal ngobrol banyak nih tentang bagaimana kuliahnya, bagaimana cara masuknya, terus alumninya gimana juga gitu. Pasti ada keseruan tersendiri nih dari Prodi Inggris di UI. Oke, mungkin untuk memulai pertama kali saya akan tanya ke Bu Harwinta. Ibu, kalau misalnya belajar bahasa Inggris dan mungkin kebudayaan Inggris ya, apa sih yang sangat unik dan mungkin perbedaannya sama belajar Inggris di waktu SMA tuh apa ya Bu? Jadi mungkin yang kita perlu luruskan begitu ya di awal sekali, sastra Inggris ya atau prodi Inggris itu sama sekali tidak sama dengan kursus. Oke. Begitu ya. Jadi jangan kan ada ya teman-teman mahasiswa alumni pernah ada yang cerita orang tua atau lingkungan gitu ya, ketika mereka baru masuk atau mau masuk, mereka mengatakan, ngapain sih sastra Inggris, udah lu les aja gitu. Iya, betul, bener. Maaf bahasanya bahasa Depok, mohon maaf ya. Kamu les aja gitu ya. Tapi itu enggak gitu ya, karena memang jauh sekali. Jadi kalau kita les itu kan belajar betul-betul komunikasi begitu ya, seperti general English ya untuk ngobrol, bisa jalan-jalan ke mana begitu ya, itu kursus ya les. Tapi kalau di sastra Inggris, bahasa itu hanya satu dari macam-macam bidang yang dipelajari ya, walaupun bahasa di Prodi Inggris FIB UI itu merupakan salah satu yang kami banggakan begitu. Jadi target kami lulus dari prodi kami itu kemampuan bahasa Inggrisnya adalah C1. CEFR ya, CEFR, atau kalau kita bahasa sehari-hari itu advanced. Begitu. Jadi lulusan kami targetnya adalah sudah advanced di semua skill bahasa. Begitu. Tapi kembali itu hanya satu dari berbagai bidang yang dipelajari. Jadi kami juga membekali mahasiswa dengan ilmu linguistik ya terkait bahasa, analisis bahasa, aplikasi bahasa, lalu sastra, lalu juga penulisan kreatif ya, bagaimana bisa menulis novel, skrip drama seperti itu bahasa Inggris, kemudian juga untuk bisnis begitu ya. Jadi memang teringat Umar, ada juga mata kuliah pengajaran Mbak, begitu ya, pengajaran, penerjemahan juga. Jadi memang sisi teoretis begitu ya, yang murni sastra, budaya, linguistik itu kami ada. Tapi sisi praktis ya, catering to pekerjaan-pekerjaan yang nantinya mudah-mudahan mahasiswa alumni kami bisa masuk begitu ya, itu juga kami siapkan. Jadi rasanya itu yang menjadi
pembeda kami. Oke, kalau gitu Bu, kan memang sudah beda sekali, jauh sekali dengan yang ada. Kita tahu sebenarnya ya kalau belajar bahasa Inggris, keunikan dan kekhasannya kalau di prodi Inggris yang ada di UI itu apa ya Bu? Boleh diceritakan mungkin? Jadi ini juga mungkin meluruskan ya Mbak ya sedikit yang tadi Mbak Nedi di awal mengatakan kurang lebih tadi yang saya ingat belajar budaya Inggris begitu ya Bu ya. Mbak itu tidak salah sih gitu ya. Memang kita juga belajar itu, tapi di prodi kami sebetulnya belajar tentang bahasa, budaya, dinamika, sejarah juga begitu ya, di negara-negara berbahasa Inggris begitu. Jadi Indonesia juga termasuk nantinya begitu ya. Jadi setelah mungkin di semester 4 atau 3 ya itu sudah mulai bicara bilingualisme ya, pengajaran. Karena kita kan memang sangat ya Mbak, mungkin semacam dirasa tren begitu ya, atau kebutuhan ya sehari-hari bahasa Inggris itu sangat-sangat terpakai di kita. Jadi kembali berbahasa Inggris begitu Mbak ya. Jadi belajar juga misalnya bahasa Inggris yang global begitu. Jadi kalau orang kita misalnya ke Singapura ya, ke Singapura itu kan bahasa Inggrisnya beda ya. Betul. Bedanya apa sih gitu. Itu kami berikan memang mungkin tidak tidak semua ya tentang bahasa Inggris yang Singapura, yang India, plus juga British kan juga ada yang Scottish ya, bahasa segala macam dialek itu kan memang kami tidak punya waktu ya untuk menggali semuanya, tapi kami berikan dasar-dasarnya bahwa ada loh yang namanya dialek, ada loh yang namanya aksen. Nanti ada lagi mungkin kenapa bahasa Inggris di Singapura, di India itu seperti ya entah speakingnya atau writingnya atau apa, itu kami berikan dasar-dasarnya. Yang kemudian ya juga sebetulnya di mata kuliah yang lain ya, seperti tadi sudah saya sebutkan misalnya penulisan populer, pengajaran, itu kami berikan dasar-dasarnya yang kemudian kami tantang mahasiswa, kami tanya, menurut kalian ini bagaimana sih? Coba cari bacaan apapun itu begitu ya Mbak ya, tidak harus artikel ilmiah yang jelimet, tidak usah, tapi bisa mungkin dari majalah, dari apa begitu ya. Mungkin ada dengar dari mana, menurut kalian ini seperti apa? Betul tidak sih yang ada di buku teks kita misalnya? Oh benar, tapi sudah ada perkembangan terbaru seperti ini. Jadi kami juga ajak mereka untuk kritis ya, betul. Untuk bisa memahami bahwa apa yang ada di buku teks yang disampaikan oleh dosen itu mungkin sih emang nggak salah begitu ya, tidak salah, tapi bukan sesuatu yang harus harga mati seperti itu. Jadi kritis. Bahkan kalau di kelas saya mungkin teman-teman ingat ya, saya open gitu. Kalau Miss Harwinta salah, kalian langsung bicara. Gitu, karena kami di sini, saya di sini berdiri sebagai orang yang duluan belajar, begitu, kebetulan seperti itu. Tapi kalau memang ada salah ya kalian cerita, kalian ngomong, gitu. Jadi bukan yang disuapin begitu ya, yang harus diem, harus ini, tapi kita diskusi Mbak. Nah jadi mungkin kalau tadi kembali ke semacam keunggulan begitu ya, pembeda kami sangat interaktif begitu. Jadi memang kami memberikan dasar, lalu kami memberikan semacam rangsangan-rangsangan stimulus untuk bisa berpikir kreatif, berpikir kritis, dan ujung-ujungnya mudah-mudahan inovatif gitu ya Mbak ya. Apa sih yang baru yang bisa kita buat gitu ya, supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang menjadi perubahan begitu ya, orang-orang yang membawa perubahan untuk tempat-tempat kita ya, tidak hanya di luar negeri tentu saja, tapi juga di Indonesia yang berbudaya, berbahasa majemuk. Begitu. Betul. Jadi tidak seperti kiblat harus budaya Inggris gitu, tidak. Walaupun namanya mau nggak mau memang harus ada namanya gitu kan ya, jadi sastra Inggris gitu. Tapi itu tadi ya, budaya-budaya berbahasa Inggris
yang India, Singapura, Indonesian English gitu ya. Kenapa sih orang Indonesia suka susah ngomong gitu ya misalnya. Bener. Kan kalau di tempat lain mungkin bahasa orang Indian English mungkin beda lagi masalahnya. Iya betul. Iya, jadi kita juga kita gali begitu Mbak. Lo kita pertanyakan, kita ajak mereka untuk kritis. Oke, mungkin nanti kita akan ngobrol banyak lagi tentang kayak di kelas belajarnya apa aja dan bagaimana sistem belajarnya bahasa Inggris dan juga segala macamnya yang dipelajari di prodi ini. Tapi sebelumnya mau nanya dulu nih ke Lady. Lady, apa sih yang pengen kamu pelajari nih lebih dalam lagi di prodi Inggris dan apa sih yang bikin kamu mau masuk di prodi Inggris ini? Oke, kalau misalnya balik ke waktu aku masih jadi siswa SMA, saat itu consideration aku untuk ngambil sastra Inggris sebenarnya karena di masa itu aku belum tahu gitu minat karir aku nantinya mau kemana. Jadi belum reveal nih nanti tujuannya mau kemana. Tapi ada satu cita-cita yang dari dulu aku selalu pegang. Aku ingin sekali punya pekerjaan yang tingkat keterlibatannya untuk bisa bertemu dengan banyak orang di seluruh dunia itu tinggi. Jadi harapannya tuh pengen gitu punya pekerjaan yang bisa bawa aku keliling dunia, ketemu banyak orang. Dan satu kuncinya itu ya di komunikasi gitu. Aku menyadari kalau bahasa Inggris ini sebagai bahasa internasional itu satu kunci utama untuk aku bisa masuk ke cita-cita aku tadi gitu. Awalnya cuma mikir harus nggak cuma sekadar bisa ngomong, nggak cuma sekadar bisa dengar dan ngerti, tapi juga menggunakan secara sempurna. Saat itu goal aku cuma itu doang. Tapi ternyata begitu berhasil masuk ke sastra Inggris UI dan explore semua mata kuliahnya, yang aku lihat ternyata jauh lebih kaya dari itu. Semuanya tuh kayak go beyond my expectation juga gitu. Bahkan aku belajar juga di sini tentang copywriting, terus tentang UI UX ya Miss, terus iya jadi ternyata dunia kreatif juga ada keterlibatannya nih dengan sastra Inggris gitu. Dan kalau ngomongin matkul-matkul yang tadi Miss Harwinta sempat sebutin, aku paling luar biasa kena efeknya ya itu di bagian matkul-matkul yang mendorong kreativitas mahasiswa. Contohnya kayak penulisan fiksi, terus juga inovasi-inovasi tertentu yang perlu mahasiswa masukkan di literatur sastra yang kita lagi baca. Kadang tuh nggak cuma baca dan didiskusikan sama dosen, tapi kita juga harus nuangin ide apa nih kira-kira kalau misalnya dari cerita ini kita nambahin apa ya inovasinya, tapi tanpa merusak keoriginalitasan si sastra tersebut gitu. Berarti bikin kayak semacam apa ya, cerita tambahan gitu ya, atau kayak semacam imajinasi dari cerita itu ya dilihat dari perspektif lain gitu ya. Betul. Kalau misalnya dari ceritanya nih perspektif dari tokoh ini, kalau misalnya kita ubah dari perspektif tokoh ini gimana gitu. Terus seru banget. Iya, jadi yang aku paling notice dari keputusan aku untuk masuk sastra Inggris adalah kreativitasnya sih Kak. Jujur, itu kreativitasnya paling terdorong, terus kita juga jadi orang inovatif juga. Tahu apa yang bisa kita tambahin dari masa sekarang ke karya literatur sastra yang sebenarnya udah ada dari masa lalu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi tentang bagaimana kehidupan kuliah di dalam di dalam prodi bareng sama teman-teman, bareng sama senior dan bareng-bareng sama dosen-dosennya juga. Tapi sebelum itu mau nanya dulu ke alumninya Mas Umar, gimana ceritanya bisa sekarang kerja di tempat sekarang ini di English One, dan bagaimana bentuk adaptasinya nih Mas untuk bisa masuk ke dunia pengajaran ini gitu. Oke. Ya, jadi pada waktu itu memang semenjak di bangku kuliah ya, saya memang aktif mengikuti magang, internship, kemudian freelance, translator pada waktu itu. Jadi memang namanya anak kuliahan kan pengen nyobain semua hal gitu kan, nggak cuma di dalam kelas doang, tapi di luar juga explore diri sendiri, potensi dan bakat juga seperti itu. Jadi setelah waktu itu lulus dan ketika waktu itu masih di kuliah juga, saya mulai dari bidang penerjemahan. Gitu, saya penasaran gimana sih rasanya bisa menerjemahkan sebuah pada waktu itu adalah sebuah FTV kayak gitu. Saya coba bikin terjemahannya dengan mengadaptasi kebudayaan lokal dan bisa diadaptasikan ke budaya Inggris gitu. Karena pada waktu itu saya translator dari Indonesia ke bahasa Inggris seperti itu. Ternyata memang seru ya gitu ya. Saya kerjain terus kayak gitu. Dan pada waktu itu memang saya belajar banyak hal tentang penerjemahan seperti itu, dan ini juga dipelajari ketika saya masih berkuliah seperti itu, bagaimana caranya memilih sebuah kata
yang memang di bahasa Indonesia tuh begini, tapi di bahasa Inggris tuh gimana gitu. Terutama ketika ada bahasa-bahasa yang berkaitan dengan idiom atau peribahasa seperti itu. Nah ini banyak sekali dipelajari ketika saya masih berkuliah. Kemudian setelah saya lulus, waktu itu memang ketika lulus saya sedang magang juga di Kementerian Luar Negeri pada waktu itu. Saya penasaran gimana rasanya magang di sana dan belajar juga mengenai kebudayaan internasional dan memang relasinya dengan apa yang saya pelajari ketika berada di kampus. Setelah periode magang, lalu 2 bulan kemudian saya lanjut ke pengajaran. Memang pada waktu itu saya tertarik gimana sih merasakan dari point of view seorang pengajar, karena kan selama ini saya seorang student ya waktu itu ya, jadi memang pengen tahu gimana caranya bisa menyampaikan sebuah bahasa dan mengajarkan bahasa tersebut kepada murid-murid dengan cara memang fun dan menyenangkan seperti itu. Dan memang ketika saya sudah mulai mengajar, itu banyak sekali teori-teori yang memang sebenarnya teori-teori itu kan berkembang ya dari dulu sampai sekarang gitu ya. Zaman berubah, kebudayaan semakin dinamis dan otomatis pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mengajar itu akan berubah juga seperti itu. Nah memang karena saya sudah mempelajari dasar-dasar dari sebuah pengajaran semenjak bangku kuliah, itu saya aplikasikan di dunia kerja dan memang itu sangat membantu sekali. Tidak hanya itu, juga memang kan di kuliah tadi memang sudah beritahu oleh Miss Wiwin juga, ini mengutip apa yang Miss Wiwin katakan, memang kita mempelajari yang namanya aktif berbicara seperti itu kan. Saya jadi terbiasa untuk berbicara di depan orang-orang, membangun sebuah kepercayaan diri yang memang itu nggak gampang buat saya pribadi, karena pada waktu itu memang sebelum saya masuk ke sastra Inggris, saya itu orang pemalu gitu, nggak banyak berbicara. Tapi karena memang kita terbiasa berbicara di kelas, kemudian ada juga waktu itu matkul public speaking seperti itu, jadi itu akan bermanfaat juga terutama ketika saya mengajar, karena otomatis kan saya harus terbiasa berbicara di depan anak-anak, kemudian di depan parents-nya, orang tuanya seperti itu, dan di depan teman-teman kolega saya memang ketika saya memberikan training seperti itu. Jadi banyak hal yang memang dipelajari ketika saya masih di kampus, dan itu sangat membuat saya ketika di dunia kerja jadinya ada, oh nyata memang selama ini yang saya lakukan di kampus tuh banyak sekali manfaatnya buat saya di dunia kerja seperti itu. Berarti benar-benar dibekali ya gitu untuk istilahnya masuk ke chapter kehidupan yang berikutnya nih setelah lulus nih gitu. Apalagi sekarang ngajarinnya anak-anak gitu ya. Wah, itu gimana tuh Mas caranya yang bisa ngajarin anak-anak gitu? Ya, memang kalau itu memang dari kesabaran ya Mbak. Namanya anak-anak pasti ada, oh pengen main, pengen lari ke sana ke sini, bosen, pengen pulang. Tapi memang karena kita tahu ya, karena ketika kita mengajar bahasa itu kita harus memberitahu apa sih fungsi dari bahasa tersebut gitu. Nanti kapan sih ini bakal useful buat anak-anak seperti itu. Nah, ketika kita tahu fungsi dari sebuah bahasa tersebut, kita bisa mengemas aktivitas yang memang sifatnya fun buat anak-anak. Jadi mereka bisa lebih engage terhadap lessonnya, kemudian bisa secara tidak sadar mereka akan menyerap materi tersebut seperti itu. Iya, jadi udah dapat basic pengajarannya, terus nanti diadaptasi lagi nih karena harus untuk anak-anak nih gitu. Ya, benar gimana caranya biar bisa mereka tuh tertarik gitu dan juga bisa istilahnya nempel lah ya. Ya benar, nempel mereka gitu, nggak cuma kayak bisa nggak cuma bisa nyebutin katanya, tapi gimana cara gunain katanya segala macam. Iya, benar. Terus tadi salah satu hal yang juga menarik sempat dibilang tuh tentang translate FTV itu tuh kan pasti konteks budayanya tuh ya, untuk bisa gimana caranya biar orang-orang di luar sana yang tahu bahasa Inggris bisa mengerti apa yang terjadi gitu. Itu salah satu bentuk dari challenge-nya ya Bu ya berarti ya. Ya, jadi gimana sih cara menggunakan idiom-idiom gitu kan, misalnya kadang-kadang memang ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa ditranslate ya gitu ke bahasa Inggris dan juga sebaliknya gitu ya. Cara mengajarinya kayak gimana tuh Bu? Nah, ini kan sebagaimana dengan banyak hal di dunia ini begitu ya Mbak ya. Ini adalah sebuah proses. Begitu. Karena mungkin kalau Lady sama Umar ingat di SMA begitu ya, waktu SMA itu belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia kan seperti apa begitu ya Mbak ya, yang mungkin teman-teman Bapak Ibu penonton juga mungkin punya pengalaman begitu. Nah, yang katakanlah begitu ya, belum pernah dapat materi yang misalkan tadi terkait idiom. Jadi memang ini sebuah proses. Begitu. Jadi pertama tentu saja kami kenalkan dulu bunyi-bunyi bahasanya gitu ya Mbak ya, misalnya dari sisi linguistik ya ada
mata kuliah kami namanya bunyi dan pelafalan, begitu. Lalu dari sisi sastranya begitu, mulai membaca cerita-cerita pendek ya yang mudah, karena mungkin di SMA bacaan itu hanya terbatas pada buku sekolah misalnya ya, buku paket begitu, yang kadang yang membuat juga orang Indonesia begitu ya Mbak ya, mohon maaf. Jadi konteks budaya, mungkin kata-kata yang muncul di situ itu beda gitu ya dengan yang nantinya si idiom itu begitu ya, yang sangat budaya ya, entah Inggris kah atau Amerika atau Australia misalnya. Jadi ada proses dari yang sangat dasar gitu. Lalu nanti ada tata bahasanya dari dasar semester 1, semester 2, semester 3 itu kami ada misalnya di linguistik itu ada semantik, mempelajari makna ya. Jadi ada kata yang memang secara harfiah itu sudah ketemu maknanya begitu ya. Tapi ada juga loh yang kita pakai harfiah nggak bisa, gitu ya. Jadi misalnya idiom tadi ya, misalnya kalau saya di kelas saya sering supaya rame begitu ya. Pernah dengar nggak kick the bucket? Oh iya. Gitu, kick the bucket. Kick menendang, the bucket ember, gitu, menendang ember. Coba deh kalian Google deh, itu boleh gitu ya. Memang ada yang mata kuliah yang tidak mengizinkan HP, begitu ya Mbak ya, karena biasanya untuk bahasa ya, supaya tidak pakai AI ya, yang begitu-begitu tuh kami larang ya. Tapi untuk semantik misalnya, ya udah kalian Google, artinya apa sih? Kick the bucket, masih inget nggak? Ya, artinya adalah meninggal dunia. Kick the bucket itu meninggal dunia. Jadi kami berikan dasarnya dulu ya di semester 3. Ada loh yang harfiah die atau dead begitu ya, artinya meninggal atau kondisinya sudah meninggal dunia. Tapi ada juga yang idiom tadi kick the bucket, artinya he kicked the bucket yesterday gitu misalnya. Berarti itu verba, tapi artinya bukan kick tambah the bucket, artinya ini bukan, tapi harus ini satu kesatuan. Nah, jadi ada seperti itu, Mbak. Lalu nanti ada di kurikulum yang sekarang terutama, atau mungkin waktu zaman Umar, tapi di Lady kurikulum 2020 tidak ada yang namanya kemudian pragmatik. Ya, pragmatik itu dikaitkan dengan lingkungan, ya, dengan sopan santun dan sebagainya. Masih bicara makna, tapi lebih luas lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi kami mendampingi begitu ya Mbak ya, kami buat kurikulum, kami dampingi perjalanannya. Kalau memang belum bisa lulus begitu ya, kami sampaikan ya, kamu ada kurangnya di sini. Jadi nanti tahun depan mengulang, kami berikan saran ya, sebaiknya begini. Jadi mungkin kalau tadi kembali ke pertanyaan yang di awal ya Mbak Nedi, keunggulan kami berupaya ya, SDM dosen, kami berupaya untuk bisa dekat dengan mahasiswa. Jadi diskusi ya, WA begitu ya, kami balas. Walaupun kalau di luar jam kerja itu tunggu besok ya. Kadang-kadang mahasiswa ada yang masih mungkin dari SMA ya, belum biasa tahu jam kerja, jam 7 malam gitu dia WA. Iya, itu ya di luar jam kerja ini ya nggak bisa, atau ada kesibukan yang lain gitu. Tapi kalau di dalam jam kerja atau besoknya begitu ya, kami selalu balas. Karena memang kami melihat mahasiswa ini ya kurang lebih sebagai partner lah ya, boleh disederhanakan seperti itu. Masuk ke prodi Inggris, kami ingin mereka lulus. Jadi jangan jadi mahasiswa terus gitu ya, kehabisan masa studi begitu. Jadi memang kami dampingi proses-proses sesuai dengan kurikulum ya, ujian, ada kendala seperti apa itu semua kami dampingi. Jadi bukan mungkin paradigma yang lampau ya, dosen tuh serem atau apa gitu ada hierarkinya gitu, pokoknya dosen tuh selalu gini gitu ya. Kami berupaya Mbak ya, walaupun day to day-nya mungkin kalau sedang HP-nya rusak ya atau apa, saya mohon maaf atas nama teman-teman dosen juga ya, barangkali tidak cepat membalas ya, tapi prinsipnya adalah kami mendampingi. Sekarang mungkin tanya ke Lady lagi nih. Lady, di dalam
prodi Inggris ini tuh apa sih kira-kira mata kuliah yang kamu suka pelajari gitu, selain yang tadi kamu sudah sebutkan gitu, dan juga mungkin apakah ada adaptasi juga yang perlu kamu lakukan saat masuk ke prodi Inggris ini? Kalau ngomongin adaptasi sih sebenarnya menurut aku culture kita di Inggris UI ini nggak terlalu jauh beda lah ya sama pas SMA gitu. Cuma yang paling berasa adalah budaya literasinya. Oke. Memang jauh sekali. Jadi dulu kalau misalnya teman-teman pas masih SMA disuruh baca buku atau disuruh baca short stories, pasti dikasih waktu berminggu-minggu gitu, entah seminggu 2 minggu. Ternyata di sini kita harus kebut ya, Miss. Waduh, berapa lama tuh bisa definisi ngebut? Harus ngebut, terus kita juga harus nggak sekadar baca, nggak sekadar skimming doang tuh nggak bisa. Harus bener-bener, aduh ngerti banget deh. Nanti di kelas pun diskusi sama dosen nggak yang ditanya kemarin kita baca apa, tapi udah menganalitik sampai dalam banget gitu. Jadi agak kaget gitu. Oh ternyata literasi tuh nggak cuma baca, ternyata benar-benar harus fokus gitu. Terus di sisi lain dari pace-nya juga, pace kita belajar tuh ternyata tidak senyantai itu. Mungkin di sini aku juga pengen matahin persepsi teman-teman yang suka bilang anak sastra nyantai, itu nggak nyantai sama sekali menurutku. Karena kita mungkin beda, mungkin teman-teman dari jurusan lain sibuknya di bagian apa. Tapi kalau kita ya kita kaji bacaan, kita baca, kita analisis, kita ngobrol. Menurutku diskusi adalah salah satu unsur yang paling penting juga sih, karena kita bertukar pikiran juga, bertukar insight juga. Terus kalau misalnya ngomongin matkul nih Kak, matkul yang sejauh ini sampai aku semester 6 aku suka banget adalah praktikum pertunjukan. Jadi kita belajar drama. Jadi kayaknya teater. Betul. Bareng, teater. Iya, pertunjukan teater. Jadi kalau di semester aku kemarin kita belajar tentang salah satu naskah drama dari Yunani kuno. Aku juga lupa judulnya apa jujur, tapi seru banget sih kalau dari Yunani sih. Iya, satu dari Yunani kuno, satu lagi naskah dramanya dari American Stories sekitar tahun 1950-an lah gitu. Terus isi kelasnya itu ya gitu, timelinenya kita baca dulu bareng-bareng, kita beneran baca naskah berganti-gantian. Terus ada juga masanya kita itu latihan untuk mendalami karakter. Oh, kalau dari karakter si A kita gimana ya mendalaminya gimana, terus gerak-geriknya gimana. Bahkan kita juga menganalisis sampai ke si penulisnya gitu. Dulu tuh ideologinya memang apa sih? Dulu emang budayanya apa sih sampai si penulis nih pengen nulis cerita kayak gini? Emang buat nunjukin apa segala macam. Setelah kita tahu semua-muanya, bagian paling serunya itu di bagian UAS. Jadi UAS itu kita dibagi per kelompok dan kita disuruh mementaskan teater tersebut. Tapi seingatku ya, kita harus diberikan inovasi gitu. Jadi ada tambahan-tambahan dari mahasiswa sendiri, kreativitasnya apa nih ditambahin, misalnya dari plotnya, alurnya, segala macam. Lagi dan lagi tanpa merusak keoriginalitasan atau keautentikan dari si ceritanya sendiri gitu. Itu paling seru. Terus selain itu, matkul yang tadi Miss Wiwin udah sempat mention juga, penulisan fiksi. Saya ingat bersama dengan Sri Yudi. Jadi kita di situ baca English Classic, terus juga short stories sampai yang long stories juga kita baca semuanya. Dan kali ini matkulnya nggak cuma analisis, tapi kita lagi dan lagi harus kasih inovasi. Jadi saya ingat banget, saya lupa waktu itu judulnya apa, tapi kita lagi baca satu English Classic yang sebenarnya genrenya itu tragic. Jadi kan ya sedih gitu, emotional gitu vibes-nya. Terus disuruh masukin unsur komedi Kak. Dan wah puter otak banget kan. Gimana ya cara masukin unsur komedi gitu. Tapi lagi dan lagi kayak yang Miss Wiwin bilang tadi, dosen-dosen tuh suportif banget. Jadi sebenarnya mereka nggak minta kita untuk ngelucu sedemikian rupa, enggak. Tapi kreativitas kita memang didorong banget dan akhirnya inovasi-inovasi yang ada di kepala kita tuh tercurah lewat kalimat-kalimat yang kita curahkan di tulisan tersebut gitu. Jadi intinya matkul-matkul yang aku dapetin sejauh ini kalau dibilang seru, seru banget. Tapi beneficial juga banget gitu. Sama mau tanya, dari tadi mau tanya tapi lupa, baru ingat sekarang lagi. Kalau misalnya kelas belajarnya berarti bahasa Inggris ya?
Iya. Pakai full English gitu. Kalau ada yang ngomong pakai bahasa Indonesia dimarahin enggak? Dimarahin enggak ya? Mungkin Umar boleh. Oh ya, Umar ya, coba. Dulu sih seingat aku enggak ya, karena memang baik lagi tadi yang udah dibilang juga kalau dosen-dosennya sportif. Jadi memang kalau memang ada kata-kata kira-kira aduh kurang inget nih apa nih ya translationnya, kita bisa nanya sebenarnya kayak gitu. Jadi fleksibel aja sih. Tapi memang kita di encourage gitu ya, usahakan untuk bisa bahasa Inggris selalu gitu di full kelasnya kayak gitu. Mungkin udah ngobrol sama Mas Umar, mungkin langsung nanya aja nih Mas Umar tentang kira-kira tadi udah ngomongin tentang skill yang bisa mengantar Mas lancar nih untuk ngajar di mana namanya di karir Mas sekarang gitu. Ada nggak sih Mas tantangan tersendiri sebagai lulusan dari Inggris UI atau menjadi sebagai mungkin tantangan dari pekerjaannya sendiri gitu Mas? Oke, kalau ngomongin tantangan pasti ada ya, karena biasanya ini sebenarnya nggak semua lulusan berpikir dengan cara yang sama. Tentunya ada cara berpikir yang berbeda ya. Cuman ada beberapa mungkin mahasiswa atau beberapa yang lagi kuliah ataupun belum kuliah, misalkan masih calon mahasiswa, berpikir kalau memang ijazah aja sama apa yang dipelajari di kelas itu cukup gitu loh. Sementara kan di dunia kerja kita butuh skill-skill juga kan yang perlu dikembangkan lebih lanjut gitu, supaya nanti employer tuh percaya sama kita untuk bisa mengerjakan apapun yang memang ditugaskan seperti itu. Nah memang tantangannya adalah dari sastra Inggris sendiri, mungkin kita ngerasa oh bahasa Inggris gue jago nih gitu kasarnya, oh pasti banyak nih pekerjaan yang mau nerima kita gitu kan, pede tapi lupa gitu ngembangin skill kita gitu. Nah makanya mungkin kalau boleh saran di ketika kuliah, memang kita mulai explore seperti yang udah saya bilang tadi sebelumnya, explore bakat dan minatnya gitu, cari tahu oh kita udah belajar nih mengenai penerjemahan, oh apa kira-kira kita mau melanjutkan karir di penerjemahan ya gitu, atau mungkin kita kira-kira kalau ngomong nih di kelas public speaking bagus nih, apakah kira-kira cocok jadi host podcast ya misalkan gitu. Banyak ya pilihannya gitu, tergantung dari minat dan bakat kita, baik lagi potensinya. Nah itu yang mungkin harus difokuskan sama mahasiswa-mahasiswa yang lagi kuliah dan juga calon-calon mahasiswa nanti. Jadi gimana caranya kita bisa nggak cuma belajar, nggak cuma mendengarkan, tapi juga bagaimana mengaplikasikan apa yang dipelajari di kelas kehidupan sehari-hari seperti itu, ke kehidupan sehari-hari. Tapi sekarang saya mau tanya lagi ke Ibu nih, Bu, kalau mau masuk ke Inggris UI itu seberapa ketat sih Bu? Baik, ini saya nyontek di Google ya Mbak ya. Silakan Bu. Ya. Maksudnya maksud saya teman-teman para viewers juga silakan bisa mengecek sendiri begitu ya. Di Google sudah ada data dari penyelenggara tes ujian masuk ke perguruan tinggi negeri begitu ya. Ini datanya sudah sangat terbuka. Kalau kita ambil rata-rata ya Mbak ya, ini sangat ketat. Ya, jadi kurang lebih over the years gitu ya, dari tahun ke tahun, kalau kita anggap dari 100 orang begitu ya, dari 100 orang itu yang diterima hanya 1 sampai 3. Oh, oke. Kalau ini sekali lagi saya nyontek di Google gitu ya. Tapi memang UI juga punya kantor ini ya, penerimaan mahasiswa baru yang tiap tahun mengeluarkan data, itu juga akan bisa muncul kalau kita Google ya. Nah informasinya seperti itu, jadi memang cukup ketat ya, termasuk yang paling ketat, sehingga memang harus dipersiapkan ya, mengikuti materi-materi yang diujikan begitu. Oke, kalau kapasitasnya Bu, dari kan mungkin ketatnya mungkin segitu ketatnya gitu, tapi kalau kapasitasnya itu berapa banyak dalam satu angkatan? Baik, saya tidak ingat untuk per ujian ya Mbak ya, kan ada beberapa macam, tapi yang kami terima rata-rata setiap tahun itu 75 orang. 75, oke. Dari 2 atau 3 jenis ujian yang berbeda. Oke, jadi mungkin kapasitasnya itu cukup besar, tapi peminatnya itu juga banyak banget ya gitu ya. Betul. Oke. Dan kalau misalnya mau masuk sini kan mungkin karena ini adalah bahasa yang cukup ini bahasa universal, bahasa yang banyak digunakan, pasti ada proficiency test yang butuh dilakukan nggak ya Bu untuk bisa masuk ke Inggris? Kalau dari ujian masuk ya Mbak ya, SN apa tuh? Lupa deh. Ya, SNBT, ya SNBT. Ya itulah. Terima kasih. Seingat saya
tidak persis begitu ya untuk English proficiency. Jadi memang cukup umum ya setahu saya. Tapi mungkin kalau saya boleh tambah semacam supaya aman lah begitu ya, supaya mulai kuliah tidak ada kendala begitu. Saran saya memang sudah paling tidak intermediate. Ya, intermediate yang tidak harus sampai mungkin ambil TOEFL dulu atau apa begitu ya. Ya katakanlah bayangkan jalan-jalan begitu ya, harus berbicara pakai bahasa Inggris, sudah bisa katakanlah berargumen yang sehari-hari. Jadi bukan cuma 1, 2, 3 gitu ya, di pasar ya barangkali yang cukup fix ya, ngomongnya itu-itu aja, tidak cuma itu, tapi sudah bisa mungkin berpendapat ya, berargumen, mungkin kan ada juga ya function lying gitu ya, bohong. Itu bohong juga harus dipelajari. Iya sih, gitu kita harus bisa bohong gitu ya, misalnya begitu. Jadi kita tahu nih ada konsep, oh ini yang terjadi, tapi kita perlu membahasakan ke orang yang sedang kita ajak bicara, kita mau perhalus misalnya supaya lebih sopan apa. Nah itu sudah sampai sekian itu, gitu, karena di prodi Inggris kami tidak mulai dari nol, ya karena asumsinya kalau kami mulai dari nol, sedangkan sudah belajar bahasa Inggris dari SD begitu ya, atau paling tidak SMP, akan sangat-sangat mengulang. Dan sayang sekali waktunya. Jadi kami sudah kurang lebih mulai dari intermediate itu Mbak. Baru dari semester 1 kami akan build on yang tadi sudah ada. Mungkin untuk misalnya contoh academic speaking, ya academic speaking, topiknya apa, kosakatanya apa. Tapi mahasiswa semester 1 itu sudah harus bisa membuat kalimat. Ya, jadi basic tenses begitu ya, verbs itu mereka harus sudah tahu. Jadi nggak mungkin bener-bener kayak pakai Google Translate sambil di kelas gitu dosennya bilang apa, padahal cuma misalnya anybody wants to share gitu ya misalnya, itu dia udah tahu nih. Segitu sederhananya ya, yang umum-umum dia harus sudah tahu. Tapi nanti kami arahkan, kami bentuk kalau versi academic English akan seperti ini. Topiknya segala macam. Kalau versi public speaking ya, argumentative speech gitu ya, misalnya ada format begini, kata-katanya begini, kalimatnya mungkin ada tanya jawab, kalian skillnya harus bisa mungkin bagaimana mungkin ketika menjawab harus berterima kasih dulu, lalu nanti ngomong apa, lalu di akhir terima kasih lagi begitu misalnya. Nah itu tidak dari nol. Dan mungkin kalau saya boleh sedikit menyinggung gitu ya Mbak ya, menyebutkan terkait budaya Indonesia, sebaiknya teman-teman nggak cuma untuk Inggris ya, untuk UI saya rasa untuk secara umum, untuk FIB secara umum, jangan baperan. Gitu. Jadi karena kami sebagai bagian integral dari perkuliahan ya, dari pembelajaran itu ada yang namanya feedback. Ya, jadi mungkin masih ingat ya Umar, Lady di kelas speaking ya misalnya, atau writing ya yang nanti banyak banget feedbacknya ya. Itu kita kasih tahu begitu ya Mbak ya, ini masih kurang, perbaikannya seperti ini, atau diskusi ya seperti apa. Nah banyak teman-teman yang pengalaman saya begitu ya, ya nggak banyak sih ada gitu ya mahasiswa yang mungkin tidak terbiasa diberikan masukan lalu baper. Jadi sedih gitu ya. Aduh aku salah mulu gitu ya. Bahkan untuk mencegah itu kalau kelas menulis itu saya sampai nggak mau pakai tinta merah. Karena kalau merah itu psychologically dia threatening. Iya sih bisa sih. Apalagi dicoret sini gitu kan. Jadi saya sampai sekarang pakainya tuh hijau gitu ya, biru yang kayaknya festif gitu ya. Padahal sama aja feedback juga gitu. Tapi gitu Mbak. Jadi bahwa akan selalu ada feedback. Kenapa? Karena untuk mencegah misalnya tadi yang Umar katakan, orang gini, PD boleh gitu ya, yang sangat penting Mbak, PD boleh. Oh bahasa Inggris saya sudah baik, tapi harus ada mungkin rambu-rambu begitu ya, atau semacam mungkin ukuran ya, baiknya tuh kayak apa sih, coba deh. Ya mungkin kalau kita lazimnya kita tahu ada tes-tes gitu ya misalnya, tapi kan ada ya yang mungkin nggak usah pakai tes, kita ada rambu-rambunya seperti apa, standarnya seperti apa. Nah
PD, kalau belum ini kami belum sampai kepada standar tertentu, kami berikan feedback yang tujuannya adalah untuk memperbaiki performa dari mahasiswa, bukan untuk pribadi. Oh iya, Ya, jadi jangan sedih, iya. ya, jangan merasa apa ya, aduh saya gagal Iya, atau apa begitu ya, karena ini itu bukan serangan individual gitu ya, bukan serangan. jadi mungkin kalau mau juga dipersiapkan ya Mbak, ya terkait tadi kan ini kan untuk memotivasi ya, untuk persiapan supaya bisa mendapatkan yang terbaik dari 4 tahun kuliah di Prodi Inggris UI. Ya, adalah salah satunya adalah itu. Menurut saya ya, jangan baperan. Kita di sini bekerja sama supaya nanti lulus teman-teman itu siap untuk the next chapter ya, apakah mungkin kerja atau mungkin mau membuat startup misalnya atau apa begitu ya. Kayak ini supaya bisa lancar, pede ya, terima kalau memang feedback itu mungkin salah ya, kurang berkenan, Miss saya ini udah bener loh, kayaknya Miss salah deh. Kan saya juga manusia ya, kadang saya salah gitu. Terus Miss ini kayaknya salah deh, ya ngomong. Gitu, jadi bukan malah jadi sedih, besoknya minggu depan nggak kuliah. Nah kan nggak bisa begitu. Gitu, jadi mungkin sisi itu Mbak yang agak kalau tidak diberitahukan ya, dosen-dosen di sesi pertama seringnya bicara ya, dinamika yang diharapkan di kelas berapa. Tapi ini mungkin sebagai intro saja ya di podcast ini. Saya mau nanya juga nih ke Lady sama Umar tentang pesan dan nasihat juga nih buat calon-calon mahasiswa. Boleh dimulai dari Mas Umar. Oke, thank you. Pesan untuk calon mahasiswa berarti ya? Iya, calon mahasiswa. Calon mahasiswa, mungkin yang paling penting untuk dimulai dari sekarang adalah kenalin diri sendiri terlebih dahulu gitu. Karena harus tahu nih kira-kira yang disuka tuh apa sih gitu, yang dimau tuh apa sih, dan nanti kalaupun ada tantangan tuh gimana cara menghadapinya gitu. Kenalin diri sendiri, karena kan seperti yang tadi dibilang sama Miss Wiwin tadi, Miss Arwinta, bahwa proses perkuliahan kan tuh antara 3,5 sampai 4 tahun ya. Jadi memang prosesnya panjang, dan bagaimana nanti kita akan menghadapi prosesnya, terutama ketika ada nanti kesulitan-kesulitan yang dihadapi, apakah kita memilih untuk menyerah ataupun lanjut, karena memang kita harus paham sama diri kita sendiri seperti itu. Nah, setelah itu memang kalau misalkan masih susah juga untuk memahami diri sendiri, mungkin yang bisa saya kasih saran adalah coba riset mengenai pekerjaan apa yang ingin dimiliki nanti di masa depan gitu. Dan nanti apakah kira-kira jurusan sastra Inggris bisa menunjang dan membantu, ini boleh jadi pilihan seperti itu. Seperti yang kita bilang tadi, ada mungkin ke bidang pengajaran, translation, atau mungkin teater tadi, mau main jadi aktor misalkan gitu kan. Siapa tuh bisa membantu juga gitu kan. Nah memang harus bisa riset, dan dari hasil riset tadi nanti mungkin insya Allah kedepannya akan jadi lebih jelas gitu, dan makin mantap juga pilihannya untuk bisa gabung ke sastra Inggris kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Umar atas jawabannya. Coba dari Lady, silakan. Sebenarnya hampir mirip sama Kak Umar tadi, tapi aku tambahin sedikit. Mungkin di sini unsur ketertarikan, interest itu juga penting banget. Karena kalau misalnya kita udah jatuh cinta sama fieldnya, belajar tentang itu tuh seneng banget bawaannya. Jadi capek, sedih, dan termasuk tadi ya, aku juga beberapa kali dapat feedback dari Miss Wiwin, mau baper juga ya nggak usah lah gitu, ibarat ngapain gitu ya, karena ngapain emang baper, gitu. niatnya pengen di sini, ya udah itu yang jadi apa ya, nggak, itu satu paket ibaratnya, nggak bisa terlepas dari apa yang jadi proses belajar kita gitu sih. Terus untuk teman-teman yang mungkin lagi berjuang mempersiapkan kuliahnya juga semangat, selain semangat juga ya coba aja, semuanya tuh dicoba aja. Kalau misalnya memang ada interest di sastra Inggris UI, walaupun tadi Miss Wiwin bilang minimal harus intermediate gitu, kita coba aja dulu gitu, karena proses belajar itu kan continuously ya. Betul. Pasti sambil kita belajar, sambil kita gain so much more insight dan knowledge juga. Oke deh, kita sudah masuk ke penghujung acara nih. Terima kasih banyak kepada Ibu Harwinta yang sudah datang dan berbagi berbagai macam informasi yang padat banget, dan juga pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mendengar dimanapun kalian berada. Terima kasih juga kepada Lady yang sudah berbagi juga tentang
pengalamannya kuliah juga. Semoga lancar semuanya kuliah di semester yang baru yang akan datang ini gitu. Dan juga terima kasih kepada Mas Umar yang sudah berbagi juga tentang pengalamannya, dan semoga karir semuanya sukses, makin lancar semuanya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah nonton episode ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Dadah, dadah, bye-bye.